Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dhahal amin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nukhlisun niyyata lillahi tabaraka wa ta'ala. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasani lan utawi bagian kang kaping pindho iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem kahanane banyu, mutahhirun tur kang nyucikaken li ghairihi maring sakliyane banyu, makruhun tur kang den makruhaken apa istimaluhu gunakaken ing tahir mutahhir fil badani ing dalem badan, la fi thawbi ora ing dalem pakaian. Wa huwa utawi tahir mutahhir makruh istimaluhu iku alma'u banyu almusammasu kang den panasaken srengenge apa alma. Ail musakhanu tegese banyu kang den panasaken bi ta'thiri syamsi kelawan oleh nglebeti srengenge fihi ing dalem banyu. Jadi bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah tahir mutahhir makruh istimaluhu, air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan. Air yang suci maksudnya adalah boleh diminum, mensucikan maksudnya adalah bisa digunakan untuk bersuci baik dari hadas dan najis. Namun air ini makruh digunakan. Makruh jika digunakan pada badan, jika digunakan mengenai kulit kita, dan tidak makruh jika digunakan tidak mengenai kulit kita, seperti untuk menyiram tanaman dan membasuh baju. Bagian kedua, yaitu air yang suci mensucikan dan makruh digunakan adalah air musammas. Apa itu air musammas? Air musammas yaitu air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Wa innama yukrahu lan angin pestine den makruhaken apa almaul musammas syar'an ing dalem cara syarae biqutrin ing dalem pejajahan harin kang panas apa kotor, fi inain ing dalem wadah muntabi'an kang bisa dipalu apa ina, illa ina an-naqdain kejaba wadah saking emas lan perak. Li safai jauharihima krana bersihe jirime
emas lan perak, an-naqdain. Al-ma'ul musammas, air musammas itu makruh digunakan jika terdapat pada daerah yang cuacanya panas dan diletakkan di wadah yang terbuat dari besi dan semisalnya yang biasanya dibentuk dengan cara dipukul dengan palu. Seperti wadah yang terbuat dari seng dan semisalnya. Kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka tidak makruh menggunakan air musammas yang berada di wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena kemurnian emas dan perak. Wa idza baruda lan tatkalane wis adem apa banyu, zalat mongko ilang apa al karahatu hukum kemakruhane. Dan jika air musammas itu sudah dingin, maka menggunakan air musammas setelah dinginnya air tersebut tidak makruh. Hukum makruh menggunakannya itu hilang sebab air musammas sudah dingin. Waqtara lan milih sapa An-Nawawi, Imam Nawawi, adamal karahati ing ora anane kemakruhan mutlakon kelawan mutlak. Dan Imam Nawawi memilih berpendapat bahwa menggunakan air musammas itu tidak makruh secara mutlak, baik berada di bejana yang terbuat dari besi atau bejana yang tidak terbuat dari besi, baik berada di daerah yang cuacanya panas atau berada di daerah yang cuacanya dingin, baik digunakan setelah dingin atau digunakan pada saat dia masih panas. Menurut Imam Nawawi hukumnya tidak makruh. Wa yukrahu lan den makruhaken aidon kelawan maneh apa syadidus sukhunati banyu kang banget panase, wal burudati lan banyu kang banget ademe. Dan hukumnya makruh juga menggunakan air yang sangat panas atau sangat dingin. Jadi air yang suci dan mensucikan tapi makruh digunakan adalah air musammas. Agar air musammas ini makruh digunakan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, air tersebut panas disebabkan sinar matahari. Jika air tersebut panas bukan sebab sinar matahari, misalkan sebab api digodok, maka hukum menggunakannya tidak makruh. Tapi dengan ketentuan tidak digunakan pada saat sangat panas, ya. Karena jika digunakan pada saat sangat panas, hukumnya makruh. Bukan karena dipanaskan oleh api, ya, tapi karena digunakan pada saat sangat panas. Yang kedua adalah air tersebut diletakkan di wadah yang terbuat dari besi dan semisalnya yang biasanya dibentuk dengan menggunakan palu. Adapun jika diletakkan di wadah yang terbuat dari selain itu, seperti diletakkan di kendi, ya. Ta'rifun kendi, ya, wadah yang terbuat dari tanah liat, ya. Biasanya di rumah-rumah
dahulu itu pasti ada, karena biasanya air diletakkan di kendi. Atau terbuat dari emas dan perak, maka hukum menggunakannya tidak makruh. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak hukumnya haram, ya. Karena para ulama, para fuqaha menyebutkan yahrumu isti'malu awanidz dzahabi wal fiddah. Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tapi kedua permasalahan ini berbeda, ya. Maksud dari perkataan beliau, jika air tersebut diletakkan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka hukum menggunakannya tidak makruh. Maksudnya adalah menggunakan air, bukan menggunakan wadahnya, ya. Karena menggunakan wadahnya hukumnya haram. Nah, bagaimana caranya agar dia tidak terjatuh pada keharaman? Caranya adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari yang diletakkan di bejana yang terbuat dari emas atau perak tersebut, kita pindah ke wadah lain. Kemudian dengan wadah lain tersebut kita berwudu misalkan, atau kita mencuci tangan, mencuci kaki dan lain sebagainya. Nah, maka dengan begini kita terbebas dari hukum keharaman menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang selanjutnya adalah air tersebut berada di daerah yang cuacanya panas seperti Makkah. Adapun jika berada di daerah yang cuacanya dingin seperti Rusia dan sekitarnya, atau cuacanya sedang seperti Indonesia dan sekitarnya, maka hukum menggunakannya tidak makruh. Kemudian yang selanjutnya adalah air tersebut digunakan pada saat panas. Adapun jika air tersebut digunakan sudah dalam kondisi dingin, maka hukum menggunakannya juga tidak makruh. Kemudian yang selanjutnya adalah air tersebut digunakan di badan seperti untuk berwudu, mencuci tangan, cuci kaki. Adapun jika digunakan untuk selain badan seperti membasuh baju atau mencuci piring tanpa terkena kulit kita, atau menyiram tanaman, maka hukumnya juga tidak makruh. Para ulama yang menyebutkan bahwa hukum menggunakan air musyammas itu makruh, mereka menyebutkan hikmah kemakruhan menggunakan air musyammas adalah karena dikhawatirkan penggunanya terkena penyakit kusta. Namun sebagaimana telah disebutkan di dalam kitab bahwa Imam Nawawi memilih untuk tidak menganggap menggunakan air musyammas ini dihukumi makruh. Beliau berpendapat bahwa menggunakan air musyammas hukumnya tidak makruh secara mutlak.